Jamaah salat Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini saya ingin berwasiat untuk kita semua seperti yang dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bertakwalah dengan seluruh kemampuan yang kita punya, meraih keridhaan Allah. Bertakwalah, maka bila ini dilakukan Allah akan menjanjikan engkau tidak akan pernah bertemu dengan jalan buntu. Bertakwalah, selalu terbentang jalan keluar. Bertakwalah, dan Allah menjanjikan bersiaplah untuk mendapatkan kejutan karunia dari arah yang tidak terduga. Begitulah firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan janji Allah pasti benar adanya. Maka saya berdiri di hadapan orang-orang yang mendapatkan kedudukan istimewa yang Allah akan memberikan kepada mereka kebahagiaan dunia dan setelahnya. Maka izinkan dalam waktu yang singkat saya mengemas sebuah tema khutbah tahun baru, semangat baru. Mengapa tema ini yang saya pilihkan? Tentu yang saya maksudkan adalah tahun baru 2026 dengan semangat baru, bukan urusan dunia. Karena bila urusan dunia tak perlu kau ingatkan, tak perlu kau bangkitkan, tak perlu kau berikan motivasi. Pasti semua orang kebanyakan fokus kepada urusan dunia. Tetapi dari mimbar ini saya ingin mengingatkan bahwa semangat baru untuk kita meraih keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Semangat baru untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Ketahuilah, karena Al-Quran bercerita, ada orang-orang yang hanya secara verbal mengetahui akan janji Allah, secara verbal mengakui akan datangnya hari kiamat, tetapi hanya di lisan, dan mereka tidak mempunyai keyakinan dengan kejadian tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan apabila dikatakan inna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu benar, ada surga, ada neraka, bahwa ada kebahagiaan yang tidak berkesudahan bila engkau menjadi orang yang bertakwa, ada kesengsaraan yang tidak berpenghujung bila kau anggap enteng urusan akhirat. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ketika diingatkan bahwa janji Allah itu benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka menjawab, dan Allah yang bercerita, qultum ma nadri, kalian menjawab kami tidak tahu. Masa apa itu hari kiamat? Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami hanya menyangka dengan sebuah persangkaan dan kami tidak yakin. Lihatlah indikasinya kepada mereka yang gegap gempita dengan urusan dunia, tak pernah merasa lelah, gemes dengan urusan dunia, tetapi mereka akan mudah berhitung dengan urusan akhirat, merasa cukup dengan amal yang akan mereka bawa. Tahun baru ini bahkan diberikan larangan untuk membakar kembang api. Tetapi banyak orang yang kemudian sok-sokan dengan keberlimpahan hartanya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Mereka tidak yakin. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Pada waktunya akan ditampakkan semua kesalahan-kesalahan mereka dan akan diliputi dengan siksaan. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Begitu yang Allah sampaikan. Dan dikatakan buat mereka yang hanya menghabiskan waktu untuk urusan dunia, berganti tahun tetapi tidak punya semangat untuk bertambah amal kebaikannya. Jemaah, kata Allah dalam Al-Quran,
dikatakan kepada mereka, hari ini kami lupakan mereka. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Sebagaimana kalian dulu lupa dengan urusan pertemuan hari ini. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat kalian di neraka dan tidak ada penolong. Semoga Allah selamatkan kita semua dari sesuatu yang begitu mengerikan dan mencekam yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wasuku ma'an hamima faqatta'a am'ahum. Mereka kalau sudah masuk ke dalam neraka, maka diberikan minum dari air yang mendidih. Faqatta'a am'ahum. Maka kemudian terpotong-potong mereka punya usus. Jemaah, kenapa mereka tidak peduli dengan urusan akhirat? Ada sebabnya yang Allah sampaikan pada ayat lanjutannya. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun. Ini yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang pada saat di dunia. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa. Yang demikian itu dari lantaran kalian menjadikan ayat Al-Quran sebagai cemooh, sebagai olok-olok. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah memperdaya kalian kehidupan dunia. Kau tidak pernah berhitung berapa biaya yang kau habiskan untuk urusan dunia, tetapi engkau lupa untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya pertemuan yang abadi. Dari mimbar mulia ini saya ingin mengingatkan kepada saudara kami semua umat Nabi Muhammad. Berganti tahun bertanda semakin dekat pertemuan kepada Sang Pencipta. Sebelum ajal datang, jangan sampai kita seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang kafir, mereka hanya bersenang-senang dan makan seperti makannya hewan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang ingkar tidak percaya kepada janji Allah, maka disampaikan di dalam Al-Quran, mereka kerjaannya bersenang-senang selama di dunia. Makan-makan selama di dunia. Kama ta'kulul an'am. Seperti makannya hewan-hewan ternak. Seperti hewan yang hanya fokus kepada makan. Dia lupa mana bacaan Al-Quranmu, mana sholat malammu, mana istighfarmu, mana sedekahmu. Maka tahun baru harus ada semangat baru untuk meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah.